Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang ada di rumah, mari pada siang hari ini kita belajar tentang besaran dan pengukuran. Sebelumnya mari kita berdoa dulu, semoga Allah selalu memberikan rahmat kepada kita semua dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk pembelajaran kali ini kita punya tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, peserta didik mampu atau dapat menjelaskan tentang besaran. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam besaran. Nah, sekarang besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta diikuti satuan. Nah, yang perlu saya tekankan dalam hal ini adalah suatu besaran yang dapat diukur. Yang kedua, dinyatakan dalam bentuk angka, kemudian terdapat satuan. Jadi 3 hal ini yang perlu diperhatikan. Sesuatu yang dapat diukur adalah besaran. Coba perhatikan di gambar di depan, di layar. Di sini ada pipa. Pipa ini besarnya berbeda, ada yang besar, yang kecil. Nah, tentunya kita bisa mengetahui ini besar kecil tidak hanya dilihat, tapi harus diukur, yaitu diameternya ini. Diameter yang paling besar berapa? Kemudian diameter paling kecil berapa? Berarti diameter ini harus diukur. Biasanya kalian kalau mengukur diameter menggunakan apa? Penggaris. Maka diameter karena bisa diukur, maka dikatakan besaran. Kemudian panjang pipa ini bisa diukur pakai penggaris. Maka panjang ini karena bisa diukur dikatakan besaran. Kita lihat gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini adalah meja. Meja ini punya panjang juga, kemudian punya tinggi juga bisa diukur. Maka tinggi dikatakan besaran. Ini tinggi. Ini ada luas meja. Luas meja, luasnya bisa diukur enggak? Bisa. Berarti ini dikatakan besaran. Kemudian kita lihat nomor 3. Nomor 3 ini adalah es dawet dimasukkan dalam wadah. Apakah bisa diukur ini? Apanya yang bisa diukur? Volumenya. Maka volume es ini dikatakan besaran. Saya kira ini kalian bisa memahaminya. Kita bedakan dengan berikut. Di sini ada cowok ganteng. Gini juga yang nomor 1. Ini cowok nomor 2. Ini cowok nomor 3. Kira-kira ganteng yang mana? Apakah nomor 1 lebih ganteng dari nomor 2? Nomor 2 lebih ganteng nomor 3? Saya yakin ini ganteng semua. Apakah ganteng bisa diukur? Saya kira tidak bisa. Karena tiap orang pasti punya kriteria ganteng yang sendiri-sendiri. Demikian juga ini ada cewek nomor 1, ada cewek nomor 2. Apakah nomor 1 cantik? Ya. Nomor 2 cantik? Iya. Nomor 1 dengan nomor 2 cantik mana? Nah, apakah nomor 2 lebih cantik? Belum tentu. Mungkin menurut si A adalah nomor 2 lebih cantik, tapi menurut si B, si nomor 1 lebih cantik. Nah, itu berarti cantik, ganteng, baik itu bukan besaran, karena tidak bisa diukur. Berikut kita lanjutkan dengan
macam-macam besaran, yaitu ada besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok yaitu besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Menurut konsep fisika, besaran yang sudah ditetapkan lebih dulu ini adalah hasil kesepakatan dari para ilmuwan yang telah sepakat lebih dulu dari kita. Karena kita baru belajar, ya kita harus mengikuti kesepakatan mereka. Yaitu yang pertama adalah panjang. Besaran pokok panjang. Kemudian yang kedua besaran massa, ya. Yang pertama adalah besaran pokok panjang, kemudian massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah mol atau jumlah molekul, dan intensitas cahaya. Tujuh-tujuhnya ini adalah besaran pokok. Kemudian satuannya ini secara internasional, satuannya kalau panjang meter, tidak boleh panjang kilogram. Jadi kalau panjang satuannya meter, ini satuan internasional. Kemudian kalau massa, kilogram. Waktu, sekon, bukan jam, secara internasional, bukan menit. Ya, kalau internasional sekon. Suhu, Kelvin, bukan Celcius, internasional. Apakah Celcius bukan satuan? Satuan suhu juga, cuman bukan satuan internasional. Kuat arus ampere, jumlah zat, mol, dan seterusnya. Nah, singkatannya ini adalah kalian mungkin sudah terbiasa kalau yang sering di SD itu ini. Nah, ini panjang, massa, kilogram, waktu, sekon, suhu, Kelvin. Kuat arus ada, di SD sudah ada. Jumlah mol dan intensitas cahaya nanti di SMA, diajarkan di SMA. Berikutnya, sekarang besaran ada yang termasuk besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar besaran yang memiliki nilai saja. Contohnya besaran yang memiliki nilai saja, contohnya luas, volume. Ya. Misalkan ini ada segi 4. Luasnya 20 cm persegi. Dia punya nilai, punya satuan. Kemudian kalau vektor apa bedanya? Kalau vektor dia punya nilai, punya arah. Contohnya benda bergerak dari posisi A ke B. Maka dia bergerak dengan jarak misalkan 2 km. Kalau perpindahan, maka dia bergerak misalkan Pak Malik berpindah dari A ke B, ya, A ke B dengan jarak 2 km. Maaf, ini bukan kilogram, kilometer. Berikutnya adalah satuan baku dan satuan tak baku. Satuan baku artinya satuan ini telah disepakati. Jadi satuan yang telah disepakati itu namanya satuan baku. Contohnya ini meter. Dimanapun Anda mengukur, siapapun kalian mengukur, misalkan ini ada tongkat panjangnya 2 meter, maka 2 meter ini dimanapun kalian berada, apa di Probolinggo, apa di Leces, apa di Jakarta, apa di Eropa, apa di Asia mana, maka 200 cm
tidak akan berbeda. Misalkan ini kalau sekon, misalkan kita nunggu 5 sekon, 5 sekon kita hitung, maka dimanapun 5 sekon ya 5 sekon, tidak berubah lagi. Beda dengan satuan tak baku, ini tidak disepakati. Misalkan jengkalnya ayah dengan jengkalnya anak. Kalau misalkan ini suatu tongkat diukur dengan jengkalnya ayah, ini bisa ayah ini, kalau ayah hasilnya mungkin sekitar 10 jengkal. Tapi kalau anak apakah 10 jengkal? Kemungkinan enggak, karena anak itu kecil atau lebih kecil dari ayah, maka nilainya bisa sampai 15 jengkal. Tapi kalau anaknya lebih besar daripada ayah, mungkin jengkalnya itu cuma 9 jengkal. 9 jengkal. Itu namanya satuan baku dan satuan tidak baku. Kemudian yang terakhir ini adalah besaran turunan. Besaran turunan yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya panjang. Contohnya panjang. Panjang ya, contohnya volume. Volume ini asalnya dari panjang. Kok nggak bisa buat gambar nih ya? Ini pada sudah ini. Misalkan suatu kotak, atau balok lah. Misalkan ada balok. Sekian baloknya. Balok ini memiliki sisi, memiliki panjang, ya, panjang, tinggi, kemudian lebar. Volume ini adalah asal dari panjang, tinggi, lebar. Yang mana panjang, tinggi, lebar itu adalah besaran pokok, yaitu panjang. Kemudian massa jenis. Massa jenis itu asalnya dari massa dan panjang. Kita lihat dari satuannya ini. Satuannya ini adalah satuan massa. Kemudian meter kubik. Meter kubik ini aslinya di atas. Meter kubik itu dari volume. Maka massa jenis ini dari massa dan volume. Jadi ada dari dua besaran, yaitu besaran massa dan besaran panjang. Kemudian yang ketiga, kecepatan. Kecepatan ini asalnya dari panjang dan waktu. Lihat satuannya. Ini meter, ini sekon. Jadi asalnya dari panjang, meter, waktu, sekon. Kemudian gaya. Gaya asalnya adalah dari panjang, massa, dan waktu. Maka besaran turunan itu boleh dari satu, asalnya satu besaran pokok, 2 besaran pokok, atau 3 besaran pokok. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kegiatan pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.